Blokade terhadap kediaman Rasulullah. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan Parlemen Makkah, Darun Nadwah. Pada pagi harinya, untuk eksekusi tersebut, dipilihlah 11 orang pemuka mereka, yaitu 1. Abu Jahal bin Hisham, 2. Al-Hakam bin Abil Ash, 3. Uqbah bin Abi Mu'id, 4. An-Nadhar bin Al-Harits, 5. Umayyah bin Halaf, 6. Zam'ah bin Al-Aswad, 7. Taimah bin Adi, 8. Abu Lahab, 9. Ubay bin Halaf, 10. Nabih bin Al-Hajjaj, 11. Dan Munabbih bin Al-Hajjaj, saudaranya, Ibnu Ishaq berkata, tatkala malam telah gelap, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau untuk mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu dilakukan Rasulullah adalah tidur di permulaan malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk sholat di sana. Mereka percaya dan yakin benar bahwa persekongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dia berkata kepada para rekannya yang ikut memblokade dengan nada mengejek dan merendahkan, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan dapat menjadi raja bangsa Arab dan non-Arab sekaligus. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati, lalu diciptakan bagi kalian surga-surga seperti suasana kebun-kebun di negeri Al-Urdun, Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka dia akan menyembelih kalian, kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian neraka yang akan membalas kalian. Waktu pelaksanaan persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam saat beliau biasa keluar dari rumah. Mereka melewati malam tersebut dengan penuh kewaspadaan seraya menunggu pukul 00. Akan tetapi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di tangannya lah urusan langit dan bumi, Dia melakukan apa yang dikehendakinya, Dialah yang Maha melindungi, dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah setelah itu, yang berbunyi, dan, ingatlah, ketika orang-orang kafir, Quraisy, memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal 30.